Karena angka itu juga memiliki makna sebenarnya, Bang. Ini kebetulan aja salah satu indikator kan, artinya ketika ada satu indikator aja yang melihat ini bisa dibuktikan tidak sama, berarti kan kemungkinan ada juga nanti di ayat yang lain. Gitu, Bang Jack. Coba Boleh saya jawab, diluruskan. Kak Santi? Ya. Boleh saya jawab ya? Gini loh, Kak Santi. Boleh. Ya. Gini, sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Loading dengan Santi ya dan Kristen-Kristen yang lain. Dan ini lucu nih kaum muslimin ya. Jadi perdebatan ini yang pada akhirnya membuat seorang perempuan Kristen ini menyerah ya dan terkejut ketika dibacakan isi kitabnya ya, karena memang orang-orang Kristen ini pada dasarnya ya, dari 100% orang Kristen ini mereka tidak pernah membaca isi kitabnya gitu ya, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya mereka cenderung banyak dari mereka terkejut gitu, karena memang orang-orang Kristen yang saat ini mengetahui dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang ada di kitab mereka itu diberitahu ya berdasarkan perdebatan. Jadi orang umat Islam juga yang ngasih tahu mereka, karena sesungguhnya mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga mereka cenderung terkejut ketika ditunjukkan ayat-ayat yang tidak mendukung, artinya tidak mendukung ketuhanan Yesus ataupun yang menjadi keimanan mereka bahasanya Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka. Nah, jadi ketika umat Islam menyampaikannya, kebanyakan dari mereka pasti terkejut dan pada akhirnya ya itu tadi, orang Kristen ini sulit untuk jujur ketika jujur dimusuhi sama Kristen-Kristen yang lain gitu ya. Jadi mereka ini banyak ngeles ke sana, ngeles kemari ya, pokoknya yang penting Yesus Tuhan, walaupun sudah diberikan bukti-bukti bahasanya Yesus itu bukan Tuhan melalui kitab mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Artinya Kak, kitab yang Kakak pegang sekarang ini adalah hasil seleksi dari pemimpin gereja. Mana yang dirasa cocok untuk doktrin agamanya, maka itulah yang dianggap sebagai firman ilahi. Tulisan yang dialami sebagai tulisan mengembangkan iman akan terus digunakan. Nah ini dia. Jadi imannya dulu dibangun, baru pendukungnya dicarikan. Ketika sesuai dengan doktrinnya, maka itu dikatakan firman Tuhan. Tulisan yang dialami sebagai tulisan yang mengembangkan iman akan terus digunakan, disalin dan disebarluaskan. Sebaliknya, tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan langsung diapokrifa. Itu kenapa ada yang namanya apokrifa atau Injil palsu atau Injil yang dibuang. Kalau karangan manusia tentulah mudah ditiru, tapi kalau karya Tuhan tidak ada yang bisa menirunya. Itu kenapa Quran menantang. Kalau kalian ragu dengan Quran, buatlah semisal Quran. Pertanyaannya, apakah sudah pernah ada ditemukan Quran palsu? Tidak pernah. Begitu Kak. Ya, saya nangkap dari ini. Mungkin dari Pak Sangkal bisa bantu Pak, bagaimana cara memastikan kalau kitab suci kita juga itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak terdistorsi juga? Boleh. Ya. Jadi kita Alkitab itu ya tentang secara spiritual ya, karena Alkitab ini kan menulis bagaimana relasi manusia dengan Tuhan ya. Jadi yang paling jelas di Alkitab itu bagaimana apa yang seperti yang tertulis di kitab Injil, bahwa karunia-karunia yang diturunkan lewat kasih karunia Yesus yang mati di kayu salib, seperti nubuatan, mujizat dan penglihatan, itu masih terjaga sampai hari ini. Jadi bagaimana orang-orang yang sakit oleh kutub hukum Taurat seperti di Ulangan 28 ayat 16 didoakan dengan bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Jadi ini fakta spiritual sebenarnya. Jadi kalau Uni tadi mengatakan
bagaimana Alkitab itu bisa dihafal oleh anak-anak kecil dan semua narasi-narasinya melalui bahasa pendek ataupun bahasa panjang itu terjaga. Artinya saya rasa kedua belah kitab mempunyai bukti yang memang sama-sama bisa dibuktikan ya. Baik itu secara Alkitab lebih sering dia cenderung ke spiritualnya ya. Tetapi kalau Al-Quran dia bisa kita pahami bagaimana anak-anak kecil ya bisa dihafal itu ya. Itu saya rasa cukup juga membuktikan menurut saya. Jadi semua bahasa itu sama dan seperti tadi Uni membaca ya, berbahasanya lain, Nandor katakan itu salah gitu ya. Itu luar biasa sebenarnya. Saya rasa buat saya sih is okay, nggak apa-apa, is okay. Lalu mengapa Pak kita di Kristen tidak ada yang bisa menghafal Alkitab seperti yang dilakukan beberapa dari umat Muslim? Ya, jadi di dalam umat Kristen itu memang kan kita tidak ada perintah untuk menghafal, tetapi menjadi pelaku firman, Bu Santi ya. Di mana Roh Kudus diam di dalam kita akan melakukan firman, penggenapan firman kita lebih cenderung. Jadi berbeda, sedikit berbeda, karena Roh Kudus yang diutus mengajarkan segala sesuatu dan mengatakan segala sesuatu. Jadi memang tiap-tiap nabi berbeda-beda kalau menurut saya. Ada konteks yang berbeda dalam konteks pengamalan syariatnya dan lain sebagainya. Begitu. Saya rasa menurut saya seperti itu. Jadi di zaman Musa dia lebih cenderung melakukan perintah Tuhan itu secara tekstual, gitu ya. Mereka melakukan sesuai dengan urutan firman Tuhan yang ada di hukum Taurat secara harafiah ya. Mereka melakukannya. Tetapi di dalam Injil lebih cenderung dia melakukan dengan roh begitu. Karena kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Begitu. Jadi kita harus hidup di dalam roh itu. Nah, jadi artinya tidak wajib ya Pak ya umat Kristen menghafal tidak, itu. Iya begitu. Dan tidak disuruh. Tidak ada perintahnya. Kamu Bu Santi boleh cari, tidak ada perintahnya untuk menghafal. Tidak ada ya. Pak Sangkal ini maaf Bang Loding pendeta ya? Pak Sangkal pendeta kan? Bukan. Kenapa jemaat biasa aja? Beliau ini kayaknya pembelajar firman Tuhan juga. Ya pokoknya sekelas dengan pendeta lah. Oh. Karena terakhir berdiskusi sama saya itu, ya dia agak miring ke kiri tapi tidak terlalu miring sekali. Agak lurus. Nanti ke kanan gini. Wah, loading ini. Loading. Maksudnya di tengah gitu. Iya, Pak Sangkal suka miring-miring ya. Saya mau lihat mukanya Pak Sangkal gitu loh. Nggak pede. Aku nggak pede lihat kacamata Nandar itu. Pinjam dong. Iya, karena tadi agak tegang sekali, mungkin agak rileks gitu. Berarti Pak Sangkal ini bukan pendeta, tapi sangat menguasai juga Alkitab ya, Pak ya? Bukan sedikit menguasai, bukan sangat. Oh, merendah Bapaknya. Cuma boleh saya masuk sedikit saja Uni, Bang Nandar ya, izin sedikit. Tadi saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Sangkal tadi bahwa tidak ada perintah kewajiban untuk menghafal firman Tuhan. Kan ingat di Matius 4 nomor 4 itu manusia bukan hidup dari roti saja melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Bagaimana kalau kita tidak, apa maksud dari ayat itu? Berarti jikalau fisik kita lemah maka kita butuh makan roti, beras. Tapi kalau iman kita lemah maka kita harus dimakankan dengan firman Tuhan. Bagaimana Anda tidak mau menghafal? Bagaimana iman Anda bisa kuat kalau Anda tidak menghafal? Karena kita punya tubuh. Jika tubuh kita lemah, maka kita makan nasi sama minum air. Tapi jikalau kita iman lemah, apa konsumsinya iman? Yaitu firman Tuhan. Nah, kenapa tidak bisa menghafal, Bu? Ya. Kalau bisa menghafal, saya yakin ibu sendiri kalau ibu punya anak, ibu tidak akan kasih hafal Bible. Karena berapa banyak ayat-ayat yang ekstrim di dalam itu. Kalau kita mau menghafal tuh. Begitu, Ibu. Memang tidak bisa, Bu. Sangat Bapak pendeta ini tahu, makanya dia mulai menghindar itu karena tidak bisa, Bu. Contoh di Yeskiel sama Amsal itu sangat berbahaya kalau dihafal oleh anak kecil, Bu. Itu sangat ekstrim sekali. Maksudnya nah, coba berbau kata-kata di seksual itu kalau gitu ya. dihafal
Soalnya itu kalau dihafal, tiba-tiba anak, misalnya anak umur 15 tahun, kita punya anak sendiri. Ibu-ibu, ini maksudnya apa? Coba. Pantas nggak kita menjelaskan itu? Pantas nggak kita bagaimana cara kita menjelaskan seperti itu, coba? Bagaimana oke. caranya itu? Oke, Nah, mungkin itu yang saya bingung. Saya Silakan. merespon dulu Bang Loding ya. Apa tadi Matius ya yang Abang bilang tadi ya? Matius 4 Sebenarnya ayat. banyak Matius ayatnya 4. Kak. Enggak, Iya. sebenarnya perintah untuk menghafal itu banyak dalam Bible, cuman Pak Sangkal mungkin belum baca. Nanti saya kasih ada 4 ayat Boleh. perintah indikasi bahwa harus menghafal itu ada. Tapi Kakak Santi dulu aja. Saya bacakan aja nanti. Nah, nanti setelah ini mungkin saya mau coba ke Bang Nandar, karena biar kita kasih juga. Saya Ya, mau kasih kesempatan ya Nandar. belum apa tadi saya mau dengar. Kan di sini kalau disebut tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saya tidak menangkap ini yang artinya harus wajib dihafal gitu ya. Yang saya tangkap adalah bagaimana kita harus mengimani firman itu sebagai makanan rohani. Itu mungkin yang saya tangkap dari ayat ini. Nah, soal tadi menghafal, saya juga tertarik, Bang, gitu, masalah menghafal ini. Untuk sekarang ini, tahun 2026, seberapa pentingkah kita disuruh untuk menghafal kitab suci, beserta mungkin artinya, dan itu apakah memang disuruh sama Tuhan gitu loh. Ini juga bagi saya agak menentang. Tidak merujuk ke salah satu agama. Karena sini saya netral gitu. Nah, mungkin dari Bang Nandar, untuk sekarang seberapa penting itu masih dijalankan tradisi itu gitu, dan apa urgensinya harus melakukan itu? Silakan, Sebelum Bang Nandar jawab, saya kasih dalil kalau di Bible disuruh menghafal Bible ya. Kak Santi buka, dicatat ayatnya, nanti Kak Santi pelajari sendiri. Ada 4 ayat. Yang pertama Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan, Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana cara kita tidak menghafal? Kalau kita menyimpan dalam hati itu ya berupa hafalan. Kemudian nih, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya. Itu mendorong untuk menghafalkan. Yosua pasal 1 nomor 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana kita nggak mungkin menghafal? Ya, Amsal pasal 7 nomor 1 sampai 3. Simpanlah perintahku, ikatkanlah pada jari-jarimu, dan ingat di mana ditulis? Tuliskanlah pada loh hatimu. Itu perintah menghafal yang saya dapatkan terindikasi begitu. Silakan Kak dengan Anda. Ya, maaf ya, justru kalau di Alkitab itu menghafal itu suatu perbuatan yang kurang bagus ya. Justru saya kasih ayatnya ya. Hafalan ya di Yesaya. Karena kami memang disuruh untuk menjadi pelaku firman, bukan untuk menghafal. Jadi kita buka Yesaya 29 Bentar Pak, ayat sebelum 13. Bapak, saya tahu ayat itu. Sebelum itu gini Pak, ini sama aja mengatakan begini. Kami sebenarnya harus berbuat baik, tapi kami nggak tahu hukum apa yang harus kami lakukan yang perbuatan baik itu. Sama seperti itu sih Pak. Jadi kalau kita hanya ngeklaim, kembali lagi saya katakan, hanya mengklaim itu kita bisa aja. Kami harus berbuat baik lah. Semua agama juga mengajarkan begitu. Kami juga harus berbuat baik, bukan berarti kami hanya menghafal aja. Kami menghafal itu untuk salah satu penjagaan terhadap Quran, karena tema kita adalah penjagaan transmisi kitab suci. Jadi Ya, saya tidak bukan berarti membantah Bu. Saya tidak membantah di ajaran Anda menghafal itu. Saya nggak batalkan. Saya jempol tadi. di kan. dalam Saya Bible katakan kata jempol, Bapak ya. bahwa menghafal itu perbuatan yang tidak baik. Silakan, Iya, Pak. di Bible aja gitu. Kalau di Al-Quran sih, saya justru tadi cap jempol gitu loh. Al-Quran itu dihafal sama Ya, silakan, anak kecil silakan. juga luar biasa ya, gitu. Tapi di Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi artinya kekristenan itu memang diajarkan untuk menjadi pelaku. Artinya Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Makanya bukan aku lagi yang melakukan, tetapi Roh yang diam di dalam aku, begitu kira-kira. Jadi saya juga
mengasih apresiasi ya, luar biasa ya buat teman-teman Islam yang bisa menghafal. Kebetulan anak saya sekolah hafiz Bu Uniripa. Jadi ada 2 orang anak saya sekolah hafiz di pondok pesantren. Sekarang udah tingkat kelas 2 SMA ya, atau yang satu kelas 1 SMA. Jadi ya saya dukung mereka. Walaupun saya Kristen, saya dukung mereka. Begitu. Tapi saya harus menanggapi saya itu, Pak. Karena kalau Ya nggak ditanggapi silakan, nanti silakan, jadi nggak bias. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak kan jelas membaca di situ. Yang dibenci Tuhan itu bukan menghafal firman Tuhan, Pak, tapi mengajarkan ajaran hafalan dari manusia. Coba Bapak baca lagi ayatnya. Coba Bapak baca lagi sekali lagi. Saya baca ya. Yang dimarahi Tuhan itu adalah ketika mengajarkan ajaran hafalan yang adalah ajaran manusia, Pak, bukan firman Ya. Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yes. Artinya Nah, tidak ada kata Tuhan disuruh menghafal. Jadi kalaupun di agama Kristen memang tidak ada itu perintah disuruh begitu, menghafal. tapi jangan disimpulkan. Sorry, saya tidak sepakatnya ketika ayat itu disimpulkan bahwa menghafal itu dilarang dalam Bible. Itu enggak sama sekali. Yang dilarang itu adalah menghafalkan ajaran manusia. Mm-mm. Itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Jadi jangan disimpulkan bahwa itu maksudnya kalian nggak boleh menghafalkan Bible atau orang Yahudi tidak menghafal. Karena apa? Yahudi sendiri punya Torah CBLP alias Torah lisan. Iya. Nah, ini kaitannya dengan Nandar. Silakan Nandar. Bu, ini gini saya meluruskan juga. Pak Sangkal, Jadi, saya ya dari tadi Pak Sangkal terus. Saya silakan, menjawab silakan. pertanyaan Kak Santi. Iya. Di tangan saya Kak Santi itu ada 3 Bible dan masing-masing sekte Kristen menganggap inilah versi aslinya. Nah, Bang Loding bisa besarkan aku ya. Yang pertama adalah bahasa Suryani, yaitu bahasa Aramaik. Nah ini, Aramaik ya. ya, ya Aramaik. Nah, mohon maaf mana tuh? Nah, namanya Injil Pesita. Ya, jadi orang Kristen ini meyakini, sebagian denom ini meyakini bahwa Injil yang diterima atau Injil yang diajarkan oleh Yesua itu berbahasa Aramaik, namanya Injil Pesita. Kemudian mayoritas Kristen mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu bukan bahasa gini. Perjanjian Baru itu originalnya teksnya adalah bahasa Yunani, padahal Yesus tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang diakui oleh Kristen kebanyakan. The Greek New Testament. The Greek New Testament itu adalah terjemahan dari apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam bahasa Suryani atau Aramaik. Nah, ini yang digunakan oleh mayoritas Kristen dan ini pun tidak dipakai. Ini berbahasa Yunani. Ya. Nah, ini berbahasa Yunani, teman-teman ya. Contoh, saya kasih contoh Matius 1 ayat 1. Mana nih? Nah, ini contoh Matius 1 ayat 1. Bentar ya, ngeblur. Oke, ngeblur nih. Biblos Genesios Iso Kristo. Ternyata namanya bukan Yesus tapi ya Iso di sini. Nah, ini yang kedua, bahasa Yunani. Yang ketiga, saya juga punya Bible bahasa Ibrani. Ini yang digunakan oleh orang Kristen di Ibrani. Orang Kristen di Ibrani itu tidak menggunakan Kristen terjemahan Indonesia, Inggris, tetapi menggunakannya apa? Habrit Hadassah. Saya yakin orang Kristen yang nonton paling nggak punya Bible seperti yang saya punya, karena saya belinya ini dari Israel. Tuh, ya ini adalah gospel. Sebentar ya, ngeblur ya. Nah ini nih. Habsorah Hakdosah Alfi Matai. Saya bacakan ya. Shefer Toldot Yeshua Hamashiach Ben David Ben Abraham. Nah ini. Jadi kenapa Bible tidak bisa dihafal? Ya bingung, mau dihafal yang mana? Yang Aramaik, yang Yunani, atau yang Ibrani? Sementara kalau mau disuruh hafal Ibrani, Kristen mayoritas di Indonesia, di muka bumi, bisa nggak bahasa Ibrani? Nggak bisa. Kemudian, kalau Kristen yang versi Yunani, bisa nggak Kristen Yunani, orang Indonesia menghafal kitab dalam bahasa Yunani? Bahkan saya yakin, orang Kristen yang nonton ini nggak tahu kalau Perjanjian Baru bahasa aslinya Yunani. Apalagi bahasa Aramaik. Nih, ini bahasa Aramaik nih. Kristen bisa apa? Enggak menghafalkan Aramaik. Nih, saya contohkan huruf Aramaik seperti apa. Bentar ya. Syriak. Gara-gara original teks Pak Sangkal hilang loh.
Jangan di Loh, aduh Pak Sakal, saya nggak jerak Pak Sakal loh ya. Saya hanya menjawab pertanyaan Kasanti ya. Nih Kasanti. Nah ini yang saya perlihatkan ke Santi ini adalah Pesita Bible ya. Saya bacakan dan hurufnya seperti huruf Arab tapi bukan Arab. Kita buka ini contoh, ini Matius 1 nih. Nah ini, sabar. Ya, hurufnya orang Islam akan lebih, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mesia dan kepada Bang Milo yang sudah mengkursuskan saya 1 juta rupiah 12 kali pertemuan. Alhamdulillah saya sudah bisa baca. Nih saya bacakan ya. Matai Olap, Matius pasal 1. Kesobo zili zuseh da'i iso mesiho. Namanya Iso, bukan Yesus. Iso mesiho brehda David brehda Frohom. Jadi kenapa Alkitab tidak bisa dihafal? Karena belum ada konsensus bahasa apa yang digunakan oleh Yesus, Aramaik. Tapi Kristen menggunakan bahasa Yunani. Yesus hanya bisa 2 bahasa, Ibrani dan Aramaik. Kalau kita cari di dalam original teks, tidak pernah Yesus menggunakan bahasa Yunani. Tapi Kristen perjanjian baru aslinya Yunani. Kok bisa? Kontradiksi. Terakhir dari saya. Lalu apa urgensi menghafal? Urgensi menghafal adalah saya sering membuat analogi dan perumpamaan seperti ini. Contoh, seandainya semua dunia ini blackout, ya seandainya blackout terjadi di muka bumi, HP sudah nggak ada baterai, laptop semua nggak ada baterai, dan katakanlah semua kertas hilang, maka semua agama tidak akan ada lagi kitab suci. Kenapa? Karena semua agama di muka bumi itu menggunakan manuskrip, menggunakan kertas. Hanya Islamlah yang menggunakan human software. Jadi kalau kertas Quran hilang, maka Al-Quran terjaga di dalam hati umat Islam yang beriman. Bahkan yang hafal Quran bukan hanya ratusan, tetapi puluhan, mungkin bahkan ratusan juta yang hafal Quran di seluruh dunia. Itulah urgensi daripada menghafal. Sebagaimana tadi Uniripa sudah menyampaikan, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kalau kita ganti balonku ada 2, pasti kita anak 90-an bilang, mana ada balonnya 2, 5. Tapi Bible, kalau saya ganti, ini sebetulnya dalam Bible ini banyaklah ayat-ayat antara Bible yang ini dengan Bible yang ini, Kasanti, dengan Bible yang ini, itu perubahannya banyak banget. Bahkan Kayanti bisa melihat Kasanti, mohon maaf, bisa melihat perdebatan saya dengan Bang Ardiansah versus Rudi Yohanes dan Samuel Sihaan di Surabaya. Saya membahas tentang kitab mana yang suci. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Loding, Uniripa ini guru saya. Ya, saya muridnya Uniripa. Terima kasih. Siap. Makasih Bang Nandar. Paham ya Kasanti ya? Berkah selalu. Silakan saling dikecilkan layar saya. belajar. Kami saling belajar Kak Santi ya. Saya belajar juga ke Bang Loding dan juga ke Yonatan Nanda. Jadi kami ini sebenarnya teman sekelas, bukan guru dan murid, teman sekelas kami sebenarnya. Cuman Nandar aja merendah gitu. Gitu Kak Santi. Iya. Saya masuk akal banget tadi jawaban dari Bang Nandar. Alhamdulillah. Iya, karena Allah saya juga mengatakan itu bukan berarti Allahu saya yahdik. tidak menghargai, karena menghafal itu bukan pekerjaan yang sulit, itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi itu suatu bisa dibilang juga hal yang mukjizat gitu ya. Nah, sementara kan ya. Mungkin tadi Kak Santi kan pengen ngobrol sama Pak Zek nih. Izin ya. Ini yang pertama. Yang mana? Kalau nggak salah ya Bang. Oh iya. Bener nggak Bang Loding? Iya, dia. Ya, Bukan boleh, ya? boleh, Oh iya. boleh. Silakan Karena lanjut. Pak Sangkal udah turun kan? Pak Sangkal tadi pergi. Iya. Iya. Ya tadi pas Sangkal turun, yang naik pas Singkil. Yang naik pas Singkil. Ya, kau kawan-kawan jangan turunkan saya. Halo Bang Jack. Naik saja. Ya, ya. Gini. Ya. Saya mau ngomong dulu masalah tadi si Nandar ngomong kalau misal andai kata dunia ini On cam dulu, on cam. Ada perjanjian kekal, tolong hargai. Silakan. Oke. Sebentar. Sebentar. Bu Santi yang kontrol ya, Bu Santi ya. Kalau kami bertiga kontrol lebih tambah parah daripada Bu Santi yang kontrol. Silakan.
Saya coba. Makasih Bang Leding. Cek baju dulu bentar. Kalian yang fair Kan dong. saya bilang Jangan dia kalau tendang-tendang tidak mungkin pasti saya. telanjang. Itulah kelebihannya itu. Ya, saya kan di kamar, gimana sih? Rambut. Kamar saya mau telanjang bulat itu urusan saya lah. Oke, saya narasi dulu sebentar dikit ya. Ya. Tadi Sinandar bilang kalau blackout itu gimana? Orang Islam doang yang bisa ngerti ingat ayatnya. Salah. Anda kalau suruh saya khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang buta, semua saya tahu. Tapi saya nggak perlu hafal secara detail komanya, titiknya, huruf, nggak perlu. Karena pelajar menghafal itu pelajar anak SD. Makanya orang Kristen itu lebih mengutamakan ketika kamu tahu cerita itu, perikop misalnya, Yesus memberi 5.000 orang laki-laki. Dari cerita itu maknanya apa yang bisa diambil? Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Artinya di tengah masalah apapun, kita mesti bisa mengucap syukur. Itu maksudnya. Bukan menghafal dikit. Buat apa? Makanya saya bilang, saya tentang banget. Itu nggak masuk akal. Kalau Saya kamu yang bilang, jawab ya, izin Nandar ya Bentar, teman-teman. Silakan nih. Ya, memang harus Uni yang jawab. Silakan nih. dari tadi kau framing nggak pukul lagu sama saya, bilang Yesus kesurupan lah segala macem. Saya nggak Nggak usah ngomong curhat, malu sama Kak Santi dong. Semua yang naik ke sini beretitude semua. Datang-datang Jangan marah-marah. tunjukkan Silakan nih. Jawab kalau nih. Wanes itu, Kau yang nggak punya ya etika gini dari ya. tadi. Kau diam. Kok saya diam? Tanya Kak Santi, saya Kau beretika diam, nggak Kak Santi dari tadi Kak? Kau diam, saya ngomong. Jangan Silakan, Kak diturunkan ya Santi. Bang Loding. Bang Loding jangan diturunkan ya. Bang Jacknya jangan diturunkan. Ya, Nggak apa-apa. baru nggak apa-apa. pinter kamu begitu, biar kamu ngerti. Dan Iya. jangan dipengaruhi. Ya, dari tadi saya diskusi Saya dengan Kak ngomong dulu, Santi, kau tidak diam ada dulu. yang saling Kau diam gini dulu. bro. Kita Kau kasih diam dulu dulu. Bang Jack Jangan guna- berbicara Uni. Kita Kau kasih diam dulu Bang dulu. Oke, Jack. silakan. Ya. Silakan Iya, Bang Jack. tapi silakan. attitude-nya diperbaiki Jack. Nggak masalah, nggak masalah Uni. Nggak masalah. Oke, siap Kak Santi. Baik, kalau Kak Santi sudah kontrol, Terima kasih. sama seperti Iya. Bang Oding, Kak Santi yang kontrol. Kalau kami Kita nggak kasih bisa. sama Bang Jack karena dia baru Nanti naik. kau atur sama saya, kau debat berdua sama saya. Iya, silakan. Ya. Iya, nanti saya jawab. Kalau kau Ya, menang, biar Kak Santi aku melihat. kasih paus Nggak kau. apa-apa, biar Serius Kak Santi ngomong melihat sama kamu. bagaimana kalian. Ya, silakan. Ya kau saya udah tahu. Dengar baik ya. Baik ku tentang. Kalau kau tanya sama saya isi Alkitab, ku tahu isinya apa. Cerita dari Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ku bisa tahu. Tapi ku nggak perlu tahu hafal sedikit demi sedikit. Ku tahu maknanya yang penting, artinya yang penting. Buat apa sekarang kau bilang pinter? Kau bisa Aramaik, kau bisa Israel, Ibrani, kau bisa Yunani. Mau nggak ku tes sekarang? Ku tes sekarang mau? Kau tahu artinya gak bahasa Yunani atau Ibrani? Mau ku tes? Kau jawab. Makna menurut kau itu berbeda dengan makna yang menurut Kak Santi, bro. Jadi Sudah. jangan merendahkan metodologis. Belum. Jangan merendahkan metodologi agama orang lain kalau kau tidak punya metodologi yang lebih hebat. Diskusi saja baik-baik di sini. Kenapa menunjukkan seperti itu? Justru Kak Santi akan malu melihat kau seperti itu. Nandar tidak begitu kepada Kak Santi. Bang Loding tidak begitu menghargai Kak Santi. Saudarimu perempuan sini sama Kristen aja dihargai oleh saudara saya. Tapi kau dari tadi ad hominem, menyerocos. Santai diskusi itu, ya. Tunjukkan Kau datamu, keren, siapa tunjukkan benar, pemahamanmu. Ya, saya Kau melihat tidak dari tadi bukan begitu. Yesus kesurupan, Coba kita kata kasih Ya, Bang. silakan, silakan. Bang Jack coba dijawab Bang Jack yang 70 sama 72 tadi Bang Oke, Jack. ku jawab ya. Tadi kau bertanya sama saya, di kitabmu tertulis itu berapa orang diutus, betul? Dan kau suruh saya membuka Tunggu sebentar. Enggak, saya tidak mengatakan itu masalahnya. Yang Tunggu saya sebentar. tanya, loh, sebentar kan Anda menuduh saya mengatakan seperti Saya itu. nggak boleh Saya enggak. jawab. Nggak boleh Nih, jawab. saya ulangi lagi. Saya tidak mengatakan dalam kitabmu. Yang saya tanya, di dalam Lukas 10 ayat ke-1, Ya. berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus? Kau mengatakan 70, sementara di dalam original teksnya 72. Ya. Yang benar yang mana? Kalau yang benar yang 72, yang 70 itu karya siapa? Kok bisa berbeda Ya. sendiri? Silakan jawab. Oke, ku jawab ya. Karena kau tadi menyuruh aku melihat Lukas 10 ayat 1, dengar baik-baik ya. Makanya ku buka Lukas 10 ayat 1. Tetapi kalau kau bicara original teksnya, jelas di situ 72.
72. Itu yang ku maksud. Itu cuma masalah perbedaan terjemahan. Ku pun nggak setuju, kan ku bilang kalau kau sering debat sama saya, kau kan tahu, ku sering nggak setuju dengan LAI. Kenapa? Karena LAI itu banyak terjemahan yang salah. Sarki atau sark diterjemahkan menjadi manusia. Itu banyak sekali yang ngaco. Tapi kalau kau tanya, itu bukan sesuatu yang urgent. Ngerti gak? Sifatnya. Tapi kalau kau mau benar-benar belajar, kau harus belajar original teksnya tanpa harus menghafal. Nggak ada hubungan sama menghafal, aku kasih tahu. Ini udah zaman canggih. Kalau kau merasa seperti ku nih, ku dulu orang Tritunggal. Setelah ku belajar benar-benar, ku cari tahu original teksnya itu aslinya apa, bahasa Yunani apa, bahasa Ibrani apa. Setelah ku cek, ya kau harus jujur. Oh ternyata terjemahan itu bukan manusia. Ternyata terjemahan adalah daging. Kita harus jujur. Tapi tidak ada hubungan dengan penghafalan. Karena tidak ada ayatnya, hei kamu harus menghafal ya. Sekian, nggak ada. Yang ada, Yesus nyuruh kita menjadi pelaku firman. Sorry ya, aku terusin sedikit. Kenapa aku dari tadi bersikap seperti ini? Kau tanya yang lain-lain. Loading sering debat sama saya, diskusi sama saya. Kami selalu asik. Ya teman-teman Tunggu ya, sebentar. ini dia pelaku firmannya. Diam. Nah, makanya kau takut saya ngomong. Ya, apakah harus ngomong dengan baik-baik terhadap orang-orang seperti kamu? Yang jelas-jelas tadi kau bilang Yesus kesurupan. Kataku Yesus kesurupan. Padahal aku nggak pernah ngomong Yesus kesurupan. Yang mengatakan Yesus kesurupan kamu. Maka itu kan kau framing. Bagaimana kau nggak mau Definisi tegas sama kesurupan, manusia definisi macam kau? kesurupan. Yang kau Ya, bilang, definisi kesurupan yang apa? kau bilang Yesus itu adalah Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Bapa di dalam Yesus, apakah roh Bapa dalam Yesus? Oke, saya mau tanya sama kamu sekarang. Kalau kesurupan, rohnya di dalam orang itu doang bukan? Ya, di dalam orang itu. Di luar itu ada gak? Enggak lah, namanya kesurupan. Kesurupan itu makanya kemasukan itu kau gimana sih? berbeda. Masa di Kau luar? mengalami kesurupannya beda sama Yesus Ya itu. sudah, ketika kau Yesus mengutip tidak pernah bahwa roh Allah kesurupan, dalam diri ngaco Yesus, kau. apa maksudnya? Kalau kau ngomong masalah Makanya ini, saya habis tanya. kau sama saya. Kalau Ngerti gak? begitu saya tanya, Maka dari apa awal aku maksud bilang, dari segala Yesus? kelimpahan Kalau Allah. Makanya ku bacakan raja-raja samamu. Apa maksud? Nggak usah bawa raja-raja. Tenang. Ini pelaku firman Kak Santi ya. Kak Santi ini pelaku firman nih Kak. Yesus, ku kasih tahu samamu. Kelojotan dia. Nih, Makanya malu. kau Ini bilang kelojotan Yesus nih. kesurupan. Pelaku Kau yang firman. kesurupan. Kau yang Kelojotan. yang kesurupan membuat sebenarnya. saya mengatakan Dengar Yesus baik-baik ya. kesurupan Unik. karena Dengar, kau kita- yang kau bilang ngomong sama kalau saya roh Allah pelan-pelan, dalam diri habis kau Yesus. semua sama saya. Saya kasih tahu. Mau ngaco Iya, jadi. kami Malu takut, kau sama kami saya. berempat takut Nggak sama ada. kau. Kami ketakutan sama kau. Nggak Nggak ada yang bisa ada. didengar. Bang, nggak ada yang bisa didengar jadinya, Enggak, Bang. gini aja Karena nih. memang Aku orangnya mau begitu. Saya Uni, ngomong dari tadi aku potong-potong dikit. sama dia. Sabar dulu, sabar Jack nih, Framing pula sabar. sama dia. Ku bilang Yesus Jangan kesurupan. takut, jangan Padahal takut. dia ngomong Yesus kesurupan. Bang Loading ini gimana nggak bisa diam? Oke, saya simpulkan Mbak tadi Santi. dari Bang Jack. Bang Ya, Nandar, jadi ya saya setuju dengan Bang Jack. Jadi ada perbedaan 70 dan 72, tapi bagi umat Kristen tidak menghilangkan esensi dari makna firman Beda lah, itu. 70 dengan Ya. 72. Ya, maksudnya Sekarang saya makna tanya sama Kak firman. Santi sama Jack nih. Ya, Yang tunggu dulu, berbeda Bang itu Nandar. terjemahan. Sebentar dulu. Yang membedakan itu terjemahan dengan original teks atau bagaimana? Jadi itu yang salah terjemahan berarti. Terjemahan salah. Ya. Baik, Bang Loading. Cuman Bang Jack. Yang tunggu, salah Bang terjemahan Nandar. ya. Tunggu, Enggak, yang Bang salah Nandar. terjemahan ya. Nanti. Saya mau ke Kalau Bang sini, Jack. Saya kamu mau ke masuk Bang ke- Jack. maaf ya. Bang Jack, Kamu masuk ke sini, Bang Jack, begitu mereka di- boleh Gua- dengar nggak? Saya mau ke Bang Jack sekarang. Berarti kita mengakui kalau manuskrip Bible juga tidak sempurna karena ada perbedaan. Oke, Itu maksud sabar. saya. Kak Santi, Ya. sabar Ya, dulu, Bang Jack. Bang Jack. Kak Santi, yang tadi salah terjemahannya ya. Bang Loading, tolong aku dilebarin. Aku mau nunjukkan data. Jadi si Jack ini nggak punya ilmu. Saya tunjukkan ya datanya. Kak Santi, lihat ini baik-baik. Orang nggak punya ilmu. Sabar dulu, Jack nih. Memang Jack nih, begitu, sabar dulu, Zek. sabar Kamu dulu. nggak tahu, Zek. Kalau Kamu kau nggak nggak tahu katakan kan? punya ilmu. balik kau Sabar marah dulu, sama Jack nih. saya. Lu Zek, kenapa diam kamu kok dulu. jadi tantrum? Kalau kamu berilmu Dengerin tentu kamu dulu. bisa menjawab dengan tenang. Dengerin dulu, Kau dengerin aja dulu. teman dari tadi. Ini ilmu Zek, tenang Zek. Ini dikasih ilmu ya. Kenapa Ya kau udah dari kalau tadi kau nggak ngomong terima sama diam saya? dulu kalau kau nggak terima diam dulu ya. Bang Jack, kalau bantah-bantah dengan ilmu lah, kita di sini Iya. kan semua Ya sama sih, cuma belajar. bantah dengan ilmu. Masa Anda Saya cuma sama- bantah sama dengan saya emosi? ngomong Kalau seperti cuma apa model nih, emosi, Bapak? saya lebih emosi daripada Anda loh. Emosi. Waduh, Ya kalau mau turin-turin Emosi aja. Berarti dia. anda nggak punya nyali sama Iya, saya. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Iya, Setelah ini benar. kalau Anda mau turun-turun. Ketika saya ngomong si Rival Biarkan nggak potong, dulu. kenapa kau nggak mau Nandar. tegur dia? Dengar dulu.
Oke. Kau jawab, kau tanya samamu. Ya, Ketika dengar kau dulu, ngomong, baik, ini si tidak kau potong, baik. kenapa kau nggak Baik, tegur ini dia? tidak potong, Apa karena oke. sesama Islam? Oke, ini tidak potong. Iya, dengar, ini tidak potong. Diam dulu. Diam dulu, biarkan dulu Kang Nandar selesai. Habis itu kamu punya waktu, biarkan dulu. Kamu mau bantah itu kan hak kalian untuk membantah Bibel kalian. Tapi bantah pakai ilmu, jangan pakai emosi. Kalau cuma emosi, saya lebih emosi. Saya bisa bakar loh rumah kalau saya emosi tuh. Baik. Baik. Lanjut. Oke, Bang Teman-teman, mudah-mudahan Kasanti dan teman-teman dapat hidayah. Masya Allah ya. Jadi tadi Bang Jack mengatakan bahwa, terima kasih, tadi mengatakan bahwa ini salah terjemahan LAI, makanya saya nggak menggunakan LAI. Ternyata Kasanti, yang salah itu bukan terjemahan. Nih saya kasih tahu, teman-teman, kita lihat ya. Ya, kita lihat dan teman-teman boleh cek di website ya. Nah, yang saya pegang, teman-teman ya, sebentar dulu ya, ngeblur. Yang saya pegang ini adalah naskah Sinaiticus, naskah tertua Perjanjian Baru. Oke ya. Jadi yang ada di sini adalah naskah tertua Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, yaitu Codex Sinaiticus pada tahun 360 Masehi. Nah, Bang Jack salah fatal mengatakan kalau yang salah terjemahan. Sementara kita lihat teman-teman ya, itu tadi Codex 350. Ternyata kalau kita lihat, nah kalau kita lihat teman-teman ya, sebentar ya, yang blur. Nah, di dalam Codex Textus Receptus 1894 itu ada dalam original teks. Memang di sini tertulisnya 70. Saya bacakan. Metadetrauta anedaisen ho kurios kai eteros ebdome konta. Nggak ada dua di sini. Jadi 70 itu Yesus mengutus 70 orang itu mengutip naskah atau Codex Textus Receptus yang ada abad ke-15. Dan orang Kristen percaya ini adalah firman Tuhan. Dan orang Kristen juga di samping juga percaya kalau ini adalah firman Tuhan. Makanya Bible nggak bisa dihafal. Yang satu bilang 72, yang satu bilang 70. Yang benar yang mana? Tidak mungkin ada kitab yang mengatakan 70 dan 72 semuanya benar. Pasti yang satu diantaranya ada yang salah. Jadi Anda sudah salah fatal mengatakan itu terjemahan yang salah. Sedangkan 70 itu memang ada, tapi itu abad ke-15. Yang jadi persoalan, abad 15 Textus Receptus diambil dari mana? Nah itulah, makanya Kasanti, kenapa Bible nggak bisa dihafal? Ya banyak perubahan, banyak perbedaan. Terima kasih Uni, dilanjut guru saya. Dikecilkan layar saya, Bang Loading, terima kasih banyak. Nah, oke, silakan. Baik. Oke. Bang Jack, Anda mau bicara apa? Coba, silakan. Oke. Tadi kau sudah bilang, nah makanya aku bilang samamu, ya, yang kerasukan tuh kau. Asal kau tahu aja. Makanya aku bilang tadi. Bahas pakai data, jangan apa nyerang orang, bahas pakai data lah, silakan. Ya, makanya aku bilang tadi, terjemahan itu kalau di dalam LAI itu 72, ya kan? Lalu kalau aku baca lagi yang tadi kamu ngomong itu ada 72 dan ada 70. Mana yang benar? Antara dua itu pasti yang benar. Yang jadi masalah adalah itu bukan sesuatu yang urgensi. Yang urgensi itu adalah di mana itu benar-benar Yesus itu mengutus murid-muridnya. Ada hal yang lebih penting daripada itu semua, gitu loh. Di Injil yang satu dikatakan Yesus menyembuhkan orang buta cuma satu, ya kan? Di satu lagi menyatakan Yesus menyembuhkan orang buta 2 orang. Mana yang benar? Yang benar Yesus menyembuhkan orang buta, titik. Coba kalau nabi tetangga saya tuh bisa nyembuhin orang buta, nggak ada ceritanya nabi tetangga saya. Nggak ada ceritanya, saya kasih tahu. Ya, gitu loh. Jadi ada hal penting yang punya benang merah, punya esensialnya banget di dalam kitab kami itu. Yesus memberikan keselamatan, hidup yang kekal dan lain sebagainya. Yesus sudah di surga dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting buat saya. Jadi kalau masalah terjemahan original teksnya mana yang mau dihafal, itu nggak penting. Yang penting dipelajari dan dilakukan. Kalau kata ayat 70, 72, emang mau dilakukan apa di situ? Kalau saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, oke, karena berdasarkan ayat ini saya mesti cari 70 orang, 72 orang. Itu nggak penting, nggak ada hubungan yang sesuatu yang bagaimana. Yang benar apa? Yesus bilang kalau kamu dijahatin orang, kamu balas dengan kasih, ya kan? Itu ayat yang penting, yang harus dilakukan. Menghafal itu bukan sesuatu yang sangat penting.
Gitu loh. Yang penting kamu tahu setiap cita-cita itu kamu tahu. Kayak saya nih, di LAI nih kan sudah baca dari kecil LAI kan. Yesus menyuruh orang murid 70 orang 70 untuk diutus 22 orang. Saya memang baca seperti itu. Iya kan? Lalu kenapa? Kalau saya menghafal 72 sama 70 bisa menghafal. Apa pengaruhnya dengan iman saya? Nggak ngaruh. Jelas saya ngomong. Udah silakan. Oke, Sudah. besarkan saya. Boleh saya dulu ke Bang Jack? Oke, boleh Kak Santi. Karena ini Setelah Kak sesama Santi ya. Kristen. Silakan, Santi. Iya, Boleh sesama Kak Santi Kristen. dulu. Ya. Ya, Bang Jack, saya kan juga saya Kristen Protestan. Di sini kan saya dari tadi kalau Abang tuh ngikutin, yang saya mau pertanyakan ke Uni itu kan masalah akurasi kitab suci topik kita, seakurat apa. Jadi walaupun ada angka yang berbeda, itu juga salah satu dari elemen akurasi, bukan masalah esensi gitu lah. Nah, maksudnya Bang Jack berarti kita dengan tadi Bang Jack mengakui memang ada perbedaan, berarti artinya kita mengakui memang belum akurat gitu ya, walaupun hanya angka. Karena angka itu juga memiliki makna sebenarnya, Bang. Ini kebetulan aja salah satu indikator kan, artinya ketika ada satu indikator aja yang melihat ini bisa dibuktikan tidak sama, berarti kan kemungkinan ada juga nanti di ayat yang lain. Gitu, Bang Jack. Coba Boleh saya jawab? diluruskan. Kak Santi, Iya. boleh saya jawab ya? Gini loh Kak Santi. Boleh. Ya. Gini, sesuatu bukti itu kita lihat apa yang paling tua. Ya. Karena nggak mungkin yang lebih muda itu meniru apa yang sudah tua. Setuju nggak? Gimana meniru apa yang sudah tua? Gini. Bukti itu harus kita cari yang umurnya lebih tua daripada yang lebih muda. Ya. Setuju nggak? Ya. Bukti yang sudah ada nih, misal misalnya abad ke-1 atau abad kedua, ya abad ke-1 atau sebelum abad ke-1 itu sudah ada nih buku nih, ya kan? Ternyata di abad ke-7 ada lagi buku yang bercerita tentang abad 1 nih. Sama nih ceritanya. Sabar, Jack. Tunggu. Sabar. Yang Jangan mengatakan, potong kita lebih. dengar. Sabar, izin sebentar, Jack. Izin saya berbicara sebentar dari tadi saja. Yang mengatakan 70 dan 72 bukan Al-Quran. Kenapa abad ke-1, abad Saya ke-7? kasih analogi doang. Saya kasih analogi doang Gimana gampang. kau ini? Saya kasih analogi doang gampang. Oke, aman Bang Loding, Masalah Bang Loding. 70 atau 70. Tunggu sebentar. Nanti itu akan Masalah menampar 70 sama mereka, Bang. 72, Tenang, Bang. Santi, bentar. Tenang, aman. 70 sama 72 itu, yang mana bukti yang lebih tua? Itu yang harus dipegang. Paham maksudnya? Sebentar. Aku bilang tadi, aku kasih contoh. Abad 1 sudah ada nih cerita tentang nih begini-gini. Lalu abad 2 atau 3 sebelum Masehi, cerita tentang Musa sudah ada, cerita tentang Abraham sudah ada, cerita tentang Daud sudah ada nih paling tua nih. Buktinya pun ada, original teksnya pun ada. Tiba-tiba di abad ke-7 atau abad ke-8 Original atau 10, teks. tiba-tiba nongol lagi cerita tentang Musa. Saya mau tanya maka Santi, kalau Kak Santi pinter, yang mana bisa lebih percaya? Pastinya yang original, yang tertua. Yes. Nah, maka itu sebab cuman itu saya masalahnya, nggak pernah percaya sama kenapa agama di beda? luar Kristen. Apalagi yang niru-niru cerita Abraham, Musa, Daud dan lain sebagainya. Yang awal datang. Ini bukan Nggak apa-apa, Bang Loding. Nggak apa-apa. Ini Bang Santi ini pintar ini, Kak Santi ini pintar, Bang Loding. Masalahnya tahu. kenapa ada perbedaan? Itu yang saya bilang Kenapa ada tadi. perbedaan? Yang saya bilang tadi, kalau kamu ketemu dengan dalil yang lebih lama lagi, ya bukti yang lebih lama lagi, harus kamu pegang itu yang lebih lama. Kak Santi, boleh nggak saya nanya sama Zek, Kak Sebentar, Santi? kau jangan potong dulu. Kenapa itu bisa Kak berubah? Santi boleh nggak? Saya nanya Kak Santi kok. Saya nanya Sebentar. Kak Santi, boleh nggak saya Sebentar, mempertanyakan semua logikanya habis. si Kau Zek? jangan potong-potong. Kau bilang saya nggak punya etika. Saya Kau tanya Kak punya Santi, etika. ini kenapa si Zek ini dari tadi ngamuk-ngamuk terus nih? Kalau Heran saya. dijelaskan, makanya saya bilang Santi. Saya lagi tanya Kak Santi, yang setelah tadi, si Zek ngomong, yang Kak Santi abad- izinkan yang nggak saya abad bertanya pertama kepada si itu Zek? sudah Biar ada. saya tunjukkan cacat Tiba-tiba logikanya si Zek, silakan Kak bilang tahun Santi. 1800 sekian itu baru nongol. Yang mana yang kamu lebih percaya? Ya. Tentu dong yang Artinya abad Bang, pertama dong. artinya Bang Jack, berarti ada yang salah berarti kan di antara dua itu ada yang salah. Iya, tapi ada yang benar Itu nggak? Bagian, hah? Ada yang benar nggak? Apa? Ada yang benar Ada nggak? yang benar, tapi kan ada yang salah. Setuju. Saya jadi bingung. Oke, saya masuk ke Santi ya. Ada yang Saya benar. masuk ke Kak Santi nih. Saya ke Kak Santi. Sama tentang Ya. kitab Kristen dengan kitab yang lain. Itu pun sama cara mencernanya begitu. Nggak mungkin yang udah baru datang niru yang udah Zek, lama Zek datang. banyak Nggak kali mungkin. bicaramu dari tadi udah muak pula aku nengoknya. Maaf Kak Santi ya, saya harus tunjukkan asli saya ya. Zek, sekarang jujur sama diri kau sendiri. Berarti kitab yang lebih dulu lebih benar daripada yang kemudian, Zek? Iya dong.
Mana yang lebih benar, kitab Katolik atau kitab Protestan? Oke, ku jawab ya. Nangis kau kan? Nangis kau. Ku belum jawab, kau sudah bilang nangis. Nah, jawab. Dengar baik-baik. Kitab itu dari dulu tidak ada Katolik Protestan. tidak Mana ada. yang lebih dulu, kitab Katolik 72 kitab kau dengar atau saya Protestan ngomong yang dulu. kemudian di abad ke-16 66 Kau jawab, kitab. kau diam. Kau sudah bilang tadi parameter benar itu yang lebih dulu. Kau jawab, kau diam. nggak usah bertele-tele Kau dengan jawab, kau aku. diam. Kau Saya jawab, dengan kau Kak diam. Santi model saya model Kau soft jawab. spoken, dengan kau nggak Ku jawab, pantas. kau diam. Ku jawab, Kau kau diam. jawab pertanyaanku. Ku Mana jawab, yang kau lebih diam, dulu kau. antara kitab Katolik dengan Protestan Ku dan mana jawab, yang lebih kau benar? diam, berani. Jawab. Nah, kau tahu. Iya, aku diam. Jawab. Dijawab, Kau Uni, diam, dijawab. ya. Ya. Kau diam. Saya diam. Kitab-kitab itu ditulis semua abad pertama. Di abad pertama itu tidak ada golongan Kristen, Katolik, Ortodok dan nggak ada itu. Tetapi kitab-kitab itu. Yang mana yang lebih benar antara Katolik dan Protestan? Karena Protestan di kau abad tanya ke-16, kitab-kitab, Katolik lebih dulu. bukan aliran, bukan Karena selesai parameter ngomong. kebenaran menurutmu Hey, adalah yang lebih dulu, yang tulis lebih benar. Injil, Matius, Markus, Lukas, Oke, Yohanes itu abad pertama. Itu Katolik Mana belum lebih ada. benar, perjanjian Kristen, baru atau Protestan perjanjian tidak ada. lama? Jelas aku ngomong. Mana lebih benar, perjanjian baru atau perjanjian lama? Enak kau ngobrol sama saya. Mana lebih benar, Matius, perjanjian baru Markus, atau perjanjian Lukas, lama? Yohanes, bahkan surat-surat Paulus 13 surat Antara Paulus. perjanjian baru dan perjanjian lama, mana lebih dulu? Dengarku ngomong. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru, mana yang lebih dulu ditulis? Satu dulu. Kau nggak bisa jawab. Saya ganti pertanyaan. kau takut, ini kau udah mulai Antara bingung. kitab perjanjian lama dan Santi, perjanjian baru, mana yang lebih dulu makanya ditulis? Kau jangan kumpul-kumpul sama penyesat-penyesat macam ini, ku kasih tahu. Coba lihat Kak Santi. Kau Coba lihat diam Kak ya, Santi, dia ku tidak takut berani sama menjawab. kamu ya. Dengar, diam. Lihat Kak Santi. Matius, Markus, Lukas, Ya, diam Yohanes. dulu nih, diam dulu. Dengar nih. Kak Santi. Ya, Oh, sorry Kak turunin Santi. Ini ya? nggak sorry. Saya minta maaf sama Kak Santi. Begini Kak Santi ya, kita ini diskusi akademis. Kalau sekedar diskusi seperti itu, nanti Kak Santi akan melihat sisi lain dari saya. Kenapa? Saya ini bukan orang yang akan membiarkan tuduhan terhadap agama saya. Saya bersedia menjawab tentang agama saya. 1000% saya berani menjawabnya, Kak. Tapi mohon maaf, saya bukan orang yang akan membiarkan orang memframing agama saya. Mari kita bahas secara rasional. Apakah betul yang lebih dulu itu yang lebih benar? Justru Kristen blunder Kak di sini. Kalau memang kitab yang lebih dulu itu lebih benar, maka tidak boleh ada perjanjian baru. Maka peganglah perjanjian lama, karena perjanjian lama lebih dulu daripada perjanjian baru. Sementara isi kandungan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berkontradiksi, baik konsep ketuhanan, baik tentang Tuhan. Nah, maka Jack tidak memenuhi standar omongannya sendiri. Dia hanya ingin menyerang agama Islam karena menuduh bahwa Islam itu Qur'annya baru muncul di abad ke-6, Kak. Ya, tapi kakak harus tahu konsep Quran dan para nabi, nabi Israel itu memang mengutus pertama Abraham dulu. Ketika Musa datang, bukan berarti kita bisa membandingkan ajaran Musa dengan ajaran Abraham, karena sama-sama benar dua-duanya. Hanya saja ajaran Musa ini mengajak kepada yang diajarkan oleh Abraham kepada orang yang sudah menyesatkan ajaran Abraham. Maka Yesus kemudian mengajarkan kepada orang di zamannya untuk mengikuti kembali ajaran Musa yang sudah diselewengkan. Maka Quran pun begitu, mengkoreksi apa yang sudah diselewengkan. Jadi kalau kita mengambil parameter yang lebih benar itu yang lebih dulu, maka orang Kristen hancur. Harusnya nggak boleh ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Harusnya lebih pegang kepada Katolik daripada Protestan. Ini dia Protestan, bahkan denomnya sendiri adalah denom terbaru, yaitu denom ajaran Sabellius. Gitu. Maaf Kak Santi ya, karena kita kan diskusinya bagus. Saya tak tertarik diskusi debat kusir gitu, Kak. Kalau di depan Kak Santi. Tapi kalau Kakak ingin melihat saya debat kusir dan debat hantam-hantaman di room saya sendiri, Kakak boleh lihat. Saya menjaga sikap karena ada Kak Santi di Ya, Bu sini. Santi, ya. Ya, saya Ya, setuju. Bu Santi, mohon maaf ya Bu Santi ya, karena memang di studio Enggak Ya. nggak masalah. Itu Silakan. hak Bang Loading sama Uni menurunkan. Berarti tadi kan sebenarnya secara tidak langsung Bang Jack juga mengakui ada perbedaan. Yang kita bahas tadi kan yang ditantang sama Bang Nandar kan 70 dan 72. Ya kan? Bukan esensi dari firman itu gitu ya. Nah, ya saya juga berbesar hati berarti mengakui ada perbedaan. Walaupun itu cuman angka. Karena sudah diakui, karena saya baru tahu sekarang juga gitu. Karena sudah diakui, jadi saya pun harus berbesar hati mewakili, iya ini perlu untuk ditindaklanjutin lagi. Akurasi ya, untuk akurasi. Ya, Kita bicara akurasi untuk- tadi. Ya, Dan untuk ya, kami umat karena kita Kristen. temanya kan transmisi. Kan bicara transmisi, Ya, karena dari otomatis awal akurasi. kan masalah, ya akurasi. Jadi walaupun Akurasi. angka, karena angka itu walaupun dia sedikit, itu maknanya juga itu sangat penting gitu kan. 1 sama 2 itu kan berbeda sekali maknanya gitu. Jadi saya harus mengatakan itu. Nah, mungkin tadi yang belum terjawab dan saya juga pengen tahu sebenarnya ke Bang Nandar masalah tadi bahasa.
Saya selalu tadi Bang Nandar kan bisa nguasain bahasa apa tadi Yunani, Ibrani sama Aramaik ya Bang ya? Iya. Jadi untuk Aramaik saya berterima kasih kepada Bang Milo dan Mesia karena yang mensupport saya belajar bahasa Aramaik adalah Bang Milo dengan Mesia. Jadi 1 juta kemarin sudah kali 12 pertemuan. Ya, alhamdulillah. Ya, Terima kasih kasih kepada kaum informasi ke Kak muslimin. Santi dulu nih. Oh, oke. Ke Kak Santi kita Silakan. kasih info. Dari tadi Nandar sebutin Mesia, Bang Milo, Kak Santi. Saya itu punya program bersama teman-teman di belakang layar namanya program Mesia. Di mana program Mesia ini membiayai para apologet Islam ini dalam tunjangan wifi per bulan dan juga belajar bahasa asing. Bang Loading itu dibiayai belajar bahasa Inggris. Kita kasih dia privat bahasa Inggris. Nandar itu privat bahasa Aramaik. Saya dikuliahkan. Artinya kami ini lebih mengedepankan untuk belajar. Jadi kami kumpulkan uang kami bersama-sama dalam program Mesia itu. Uangnya itu kami alokasikan untuk pertama tunjangan wifi dulu untuk para apologet yang setiap hari diskusi sekitar 15 komal. Dan yang satu lagi program kami adalah biaya pendidikan bahasa asing untuk para apologet sehingga para apologet ini semakin bervalue. Seperti Nandar belajar bahasa Aramaik dan Bang Loading ya speak English lah. Oke ya. Jadi memang betul-betul dibuat ya memang ada value berkualitas ya. Jadi bukan ngomong sembarangan gitu ya. Insya Allah. Nah, saya tertarik sekali memang dengan ini dan saya tadi lihat Bang Nandar itu menguasai bahasanya kan. Kalau boleh tahu tadi yang Yunani, Ibrani sama Aramaik itu Bang sudah berapa persen sampai sekarang ini menguasainya? Kalau Aramaik saya newbie ya, masih baru karena Aramaik itu ada 3. Ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, ada Aramaik Badenhoyo. Makanya di dalam bahasa Aramaik Serto, nama Yesus itu bukan Yesus. Dalam bahasa aslinya itu adalah Iso. Dalam dialek Estrangelo, Isa. Jadi nanti kalau Yesus datang kedua kali, dipanggil Yesus, gak noleh dia. Yesus, gak noleh dia. Tapi kalau kami memanggil Isa, itu bisa noleh. Oh iya gitu, Assalamualaikum. Nah gitu. Itu Aramaik saya baru 12 kali pertemuan. 12 Kalau ya. kalau Ibrani saya belajar selama 3 tahun di Moresa Prisaleh bersama Syueb. Dulu itu ada namanya Syueb, sekarang juga ada ya. Bahkan Uniripa juga belajar bahasa Ibrani dengan satu guru saya, Moresa Prisaleh. Moresa Prisaleh itu lulusan Mesir, pinter bahasa Arab, pinter bahasa Ibrani, Yunani, Jepang. Pokoknya beliau itu ahli bahasa lah. Tetapi beliau mengajar kami berbahasa itu bukan teologi, tapi Ibrani modernit, yaitu Ibrani modern 3 tahun. Jadi yang kami pelajari itu kayak percakapan kayak gitu. Makanya ada di TikTok saya bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Kalau di TikTok saya yang utama itu, nih saya tunjukkan ya. Di TikTok saya, Yonatan Nandar yang pakai foto negro, Kasanti bisa lihat sendiri bagaimana percakapan saya. Ya, ini akun saya yang utama ya. Ntar dulu ya. Nah ini, Yonatan Nandar, sebentar ya. Kok ngeblur nih? Nah, Yonatan Nandar 01. Nah, ini saya ngomong dengan orang Yahudi asli. Kalau mau nonton bagaimana percakapan saya dengan orang Ibrani asli, silahkan ditonton ya. Ada 431.000 gitu. Oke. Gitu. Kalau Ibrani Berarti saya sudah belajarnya bukan fasih ya, Ibrani. Bang? Ya, Berarti kenapa? sudah fasih ya untuk bercakap-cakap pun sudah fasih sama native Ya, speakernya ya. saya nggak ngomong pasti ya. Ya, silahkan aja dilihat di TikTok saya yang tadi tuh yang negro, Yonatan Nandar 01. Itu saya Iya. berbicara langsung dengan orang Yahudi. Oke, siap. Kalau Saya pasti mungkin tadi- ya, saya masih belajar juga sih. Karena kalau bahasa itu kalau tidak digunakan akan kembali lupa. Begitu. Mungkin tadi saya juga mewakilkan pertanyaan dari Bang Jack tadi yang udah diturunkan gitu kan, dia tadi kayak menyerang abangnya tidak bisa membaca gitu kan, jadi saya mau luruskan sekarang, berarti Bang Nandar bisa ya, bisa memang menerjemahkan langsung juga sudah fasih gitu ya Bang, supaya tidak salah paham. Kalau biblikal saya itu tidak diajari oleh guru saya biblikal. Jadi yang kami belajar itu adalah Ibrani modern. Jadi bukan Ibrani kitab suci. Karena Ibrani modern dengan Ibrani kitab suci itu berbeda. Gitu kan. Jadi yang kami pelajari itu kayak ya bahasa sehari-hari aja. Cuma kan ketika kita akhirnya membahas Bible, kita punya pegangan, minimal kita bisa membaca.
Ya, sama dengan umat Islam juga. Umat Islam yang bisa membaca Al-Quran belum tentu dia bisa menerjemahkan satu persatu. Karena apa namanya itu orsar milim kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arabnya itu mufradatnya kan banyak. Tidak mungkin. Tetapi minimal kita tahu nih, kalau misalnya ada terjemahan yang salah, coba cek Ibraninya kok nggak ada di sini. Nah, itu bisa. Iya. Begitu. Saya nggak ahli banget, nggak pandai, nggak. Ya minimal bisa lah ya, bisa baca gitu kan. Kalau menerjemahkan, oh itu belum ke tahap itu, belum ke tahap itu. Ya, yang harusnya kami umat Kristen harusnya lebih bisa gitu ya. Nah, ini harusnya Uniripa aja bisa Ibrani, tapi Uniripa ini tawadu. Beliau itu bisa, tapi seolah-olah memang ilmu padi kalau Uniripa. Kalau saya suka pamer. Kalau Uniripa ini dia tawadu, makanya saya bilang saya muridnya dia. Saya belajar ketawaduan dari Uniripa. Iya Gitu. benar, maksudnya itu juga yang mau saya sampaikan ke teman-teman umat Kristen. Kita berani jujur itu bukan berarti kita sedang merendahkan milik kita, enggak ya teman-teman ya. Bang Jack juga gitu. Dengan kita mau terbuka, sebenarnya kita jadi lebih gampang mendapat ilmu itu dan kebenaran gitu. Jadi kalaupun harusnya kan kita malu, mereka saja bisa belajar dan mau belajar, tidak dipaksa gitu untuk kitab kita, termasuk untuk original teksnya. Nah, kita sendiri saya lihat yang naik kayaknya belum banyak deh ya, yang dari umat Kristen yang menguasai. Belum banyak juga ya yang saya tahu ya. Nah gitu, jadi mungkin Bang Jack nggak bisa gitu juga tadi, termasuk attitude-nya saya juga tidak senang, jujur. Kita punya kekurangan, lebih baik terbuka saja karena mereka juga mempelajari itu kan pakai usaha, pakai pengorbanan. Betul. Jadi saya menghargai gitu karena itu tidak gampang. Belajar bahasa itu tidak gampang. Makanya bahasa itu bisa itu kalau dari kecil itu baru mudah. Kalau sudah besar itu belajarnya Bang itu sulit banget, sulit. Karena harus menghafal lagi ya. Gitu. Jadi saya cuma tadi bertanya ke Bang Nandar, saya kagum karena saya juga orang sastra Bang, tapi Oh gitu. Saya Iya. Ibrani, Yunani, Kak kalau Santi Yunani sastra otodidak. apa? ya, Nggak, kalau Kak Santi ini sastra apa? ya cuma ngambil sastra Inggris aja di S1-nya. Ah, ini dia nih ya. Inggris, Nah, jadi ini bagus banget teman-teman ya. Oke. My sister ya. Jadi nanti Bang Oding bisa ada speaking partnernya karena dia juga lagi kursus bahasa Inggris, aku juga. Berarti nanti kita ada speaking partner nih, Bang Oding. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan oh ya, ini kaum muslimin, saya kabarkan kembali ya, karena dari semalam tidak ada tidak ada upload juga karena ada sesuatu ya, ada kendala, ada penghalang sehingga tidak up. Jadi saya tegaskan bahasanya ini channel ya, bukan channel saya ya, melainkan channelnya Ustadz Samaani ya, bukan channel saya. Saya hanya mengisi video-videonya saja yang dimana insya Allah nanti kalau beliau sudah paham dan sudah mengerti, itu akan diambil alih oleh beliau. Dan kebetulan tadi Ustadz Samaani sudah dari sini bertanya apakah aku sudah bisa gitu ya, apakah saya sudah bisa ya, ternyata memang belum begitu paham. Jadi mau tidak mau tetap saya lanjutkan sendiri ya, dan sampai beliau itu benar-benar paham. Tapi kalau masalah dalil-dalil, beliau sudah mengerti bagaimana cara berdebat sama mereka, sudah paham. Hanya saja memang ketika meng-up beliau belum begitu paham. Nah, jadi nanti kalau sudah semuanya beres, semuanya selesai, insya Allah ini nanti pasti akan saya kasihkan beliau lagi ya, untuk beliau kelola dan untuk menjadi sarana dakwah saja. Perihal masalah yang lain-lain, tidak urusan lah itu ya. Yang penting dakwah kita sampai dulu. Yang penting apa yang kita niatkan untuk agama ini, untuk Islam ini terlaksana terlebih dahulu. Itu yang menjadi tujuan utamanya ya. Kalaupun yang lain-lain itu nomor belakangan. Oh ya kamu semua, jadi orang-orang Kristen dalam perdebatan ini ya, sebagian ada yang ngotot, sebagian ada yang ngeyel karena memang
itu hak mereka untuk apa ya, untuk mengimani dari apa yang mereka pikirkan, mengimani akal-akalan mereka ya, sehingga banyak dari pihak Kristen ini mereka sendiri saling baku hantam ketika ada seorang Kristen yang jujur ya, mengakui bahasanya oh ini kitab ini salah, oh ini tambahan, oh ini sisipan. Itu mereka banyak tidak ini ya, kalau ada yang jujur seperti itu, Kristen-Kristen yang lain banyak marah, dan marahnya itu sesama Kristen gitu ya, ngamuknya itu terhadap sesama Kristen. Kalau Kristen jujur itu pasti dimusuhi sama mereka. Jadi ajaran kasihnya itu tak sampai. Itu yang bikin kita tertawa kadang ya. Jadi kalau sudah Kristen sama Kristen itu baku hantam, kita umat Muslim yang nonton itu bawaannya mau tertawa tertiwi gitu ya, karena gelik lucu gitu. Bikin kita ngakak, bikin kita tertawa, karena memang dari apa yang mereka iman ini murni karena hawa nafsu mereka sendiri, yang dimana dalil-dalil itu mereka perkosa ya, mereka perkosa, yang seharusnya bukan Tuhan menjadi Tuhan ya, seharusnya kalimat itu memberikan uraian bahasanya Yesus ini adalah seorang utusan ataupun nabi, mereka tetap perkosa. Ya, dia nabi, dia juga Tuhan. Nah, jadi mempunyai banyak jabatan ya, mempunyai banyak gelar, mempunyai banyak jabatan. Itu menurut Kristen. Nah, disinilah kerancuan demi kerancuan itu tersemat pada akal mereka, tersemat pada mereka, karena apa yang disampaikannya itu hanya iman buta ya. Apa yang mereka iman itu hanya iman buta, tidak berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.